Halo Soy, selamat malam lagi. Ini kita baru baca ini kitab TB2. Agak kupercepat karena besok ada kegiatan. Sekarang itu jam 23.31. 23.31 tuh. Nah, 23.31. Oke. Aku udah sampai di Keluaran 17. Nah, ini ada 3 pertanyaan ya. Ada 3 kalau nggak salah, 3 pertanyaan. Yang pertama, ini agak sensitif tapi nggak apa-apa lah. Mengapa Tuhan seolah-olah begitu kejamnya? Ini aku cuma bertanya ya, mengapa Tuhan itu seolah-olah begitu kejamnya mencabut nyawa anak sulung orang Mesir? Yang sebenarnya itu bisa nggak terjadi kalau disebutkan juga mengapa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Kalau nggak dikeraskan Tuhan hati Firaun, nggak dicabut nyawa anak Mesir. Anak sulungnya. Jadi cuman bertanya. Yang punya kemampuan menjawab silahkan, atau kemampuan tafsir ya. Pertanyaan kedua, di samping Tuhan bisa mengeraskan hati, Tuhan juga bisa melembutkan hati. Begini, bagaimana mungkin orang Mesir yang telah kehilangan anak sulungnya itu memberikan hartanya kepada orang Israel? Setelah itu orang Israel cabut dari tanah Mesir. Itu ya. Pertanyaan terakhir, apakah orang Israel itu orang yang apa ya? Orang yang tak punya apa lah mau bilang. Gini, apakah orang Israel itu memang orang yang bebal? Bayangin dong gini ya. Di sini terangkan sama nih. Sudah jelas-jelas ada mukjizat di depan matanya orang Israel. Ada tiang awan dan tiang api. Tapi mereka masih merengut-rengut, bersungut-sungut. Jelas-jelas juga Tuhan sudah memberikan mereka apa ya? Memberikan mereka air di Mara dan di Meriba kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu kecil. Oh bukan, di Mara dan di Elim. Tuhan sudah menuntun mereka melewati Laut Teberau, Laut Merah, Laut Teberau. Di sini sudah disebutkan Laut Teberau ya. Di Alkitab ini TB2 itu sudah disebutkan Laut Teberau. Kalau di sini Laut Merah ya. Oke. Itulah pertanyaannya. Yang bisa bantu jawab silakan. Dan aku pengen mendapatkan jawabannya. Tidak dengan juga mencerca itu ya, tidak. Itu menurutku itulah keunggulannya kita sebagai orang Kristen itu. Kitab kita itu ada memang kitab
yang kupelajari waktu Marguru Malua ya, koreksi kalau salah. Ada juga kitab kita itu juga tidak melulu itu semua firman Tuhan. Tidak semua itu melulu firman yang diucapkan oleh Tuhan. Tidak. Ada juga kitab tentang catatan-catatan sejarah. Misal, apa yang dialami oleh orang Israel waktu di perjalanan, di Exodus atau Keluaran, atau misalnya apa yang dikerjakan oleh para raja atau para nabi-nabi. Kan nggak semuanya firman Tuhan. Tapi ada juga catatan sejarah. Kan begitu. Nah, tapi koreksi kalau salah ya, jangan nanti kalau salah nggak apa-apa deh. Kalau salah memang harus dikoreksi ya. Jadi itu makanya belakangan ini aku banyak merenung dan berdiskusi dengan ibu pendeta. Sampai akhirnya aku simpul, oke, aku baca lagi lah Alkitab dengan pemahaman yang lebih baru. Apalagi, oh ya teman-teman ya, teman-teman ingat ya, Alkitab TB2 itu nyaman dibaca. Nyaman dibaca. Dia pakai EJD-nya udah jauh lebih sempurna. Tapi nggak tahu aku itu mengaburkan maknanya atau tidak. Aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu apakah kitab TB2 itu mengaburkan makna dari aslinya. Tapi bagiku itu sama seperti teman-teman yang lain. Bagiku itu bahasa itu sesuatu yang berkembang. Apa mungkin kemungkinan bahasa yang dulu kita tidak pakai atau kita pakai, tapi sekarang diinterpretasikannya lain. Contoh ya, mohon maaf ya, kata bujang itu kan merujuk pada budak laki-laki di zaman dulu atau di bahasa Melayu aslinya, budak laki-laki atau anak laki-laki. Tapi kalau sekarang kan, kalau kita sebutkan itu kan udah payah, apalagi sama orang Batak. Oke, itu dulu cerita-cerita kita. Yang pasti Alkitab TB2 itu nyaman untuk dibaca, enak lah. Nah, dan jangan kaget nanti kalau misalnya ada yang berbeda, tidak merubah Alkitab. Kurasa ya para ahli itu seperti yang disampaikan Pak Bambang Nursena, bahasa berkembang, dia bilang begitu. Atau pengantarnya para pemimpin gereja di PGI ataupun di LAI, sehingga keluarlah TB2 yang aku yakin mungkin hanya 10-20% lah pendeta yang punya TB2 dan membacanya. Nah, itu dia. Oke, itu dulu untuk malam ini. Aku percepat karena besok ada kerjaan. Tuhan memberkati.